Dari Mazmur 23 dan Injil Yohanes 10, kita mendapatkan gambaran seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Domba adalah hewan yang tidak pintar, sehingga domba sangat membutuhkan gembala. Seorang gembala selalu memasuki kandang domba melalui pintu. Ini adalah gambaran Tuhan Allah sendiri yang lahir di dunia sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah pintu, bukan seorang pencuri atau perampok yang tidak melewati pintu. Artinya, pencuri atau perampok adalah gembala palsu yang hanya bertindak untuk keuntungan mereka sendiri, dan mereka tidak mengakui Yesus sebagai pintu. Mereka tidak mengakui Yesus yang adalah Tuhan Yesus, sumber keselamatan. Tetapi gembala yang baik membuka pintu dan memanggil nama domba-dombanya satu persatu, dan domba-dombanya menghampiri sang gembala ketika mereka mendengar namanya dipanggil. Tuhan Yesus benar-benar mengenal siapa diri kita, yang karena kita adalah domba-domba miliknya. Yeremia 1 ayat ke-5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Gembala berdiri di depan kawanan domba untuk menuntun kawanan domba menuju padang rumput yang hijau. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya, sehingga domba-domba akan mengikuti seorang gembala dari belakang. Kandang domba adalah tempat yang nyaman dan aman dari ancaman pemangsa, tapi domba membutuhkan makan dan minum supaya tetap hidup. Sehingga gembala wajib membawa mereka keluar dari pintu setiap hari untuk diarahkan ke padang rumput yang hijau. Domba tidak bisa mencari makan sendiri, sehingga gembala harus selalu waspada dan mengawasi jika ada domba yang lari atau diburu pemangsa. Ada juga domba yang suka meninggalkan kawanan domba dan gembalanya, sehingga suatu waktu gembala wajib dengan sengaja mematahkan kakinya, sehingga mau tidak mau domba harus selalu digendong di bahu gembala untuk mencari makan. Gembala harus melakukan hal ini supaya domba tersebut dekat dan mengenal siapa gembalanya. Bagi gembala, lebih baik domba tersebut kesakitan dan tergantung padanya daripada domba itu harus mati dimakan pemangsa. Jadi jangan heran ketika kita mengalami musibah atau pencobaan, karena bisa jadi ini adalah kehendak Tuhan supaya kita lepas dari pemangsa dan kita kembali dan berbalik kepada Sang Gembala. Justru kita wajib bersyukur ketika kita berada dalam lembah kekelaman, karena Dia tetap ada bersama kita apapun kondisi kita. Dan kondisi ini membuktikan bahwa Dia mengasihi kita dan menginginkan kita untuk mengenal Dia Sang Gembala Agung. Sekarang tugas kita sebagai dombanya hanyalah mengenali suaranya, karena ketika kita sudah berjalan di belakang Sang Gembala Agung, tidak akan ada lagi yang dapat mengambil kita, karena Dia gembala yang baik. Bahkan untuk keselamatan domba-dombanya, Dia rela memberikan nyawanya dengan sukarela. Tidak seperti orang upahan yang hanya datang ketika ada untungnya dan lari ketika ada ancaman. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi, kita wajib bersyukur dan berterima kasih karena Dialah yang selalu menuntun kita, memberi makan dan minum dan hidup. Siapkanlah hati kita dengan penuh sukacita supaya kita dapat berserah untuk dituntun Sang Gembala Agung setiap saat. Mazmur 23 ayat ke-1 sampai ke-6. Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput berhijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa."